Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatid, para hujjat, para dewan guru, para orang-orang tua, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, terutama yang sama-sama saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar Bapak Ahmad Yasin dan Ibu Khadijah. Jangan lupa yang sama-sama saya hormati keluarga besar Bapak Nasruddin dan Ibu Eli Murniasi beserta keluarga dan seluruhnya yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan juga tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, para asatid yang tidak saya sebutkan namanya, petugas kantor urusan agama dan Pondok Gede yang baru saja memimpin berjalannya akad nikah, acara yang sangat sakral, Bapak RW Ustaz Haji Abdul Rashid, Panglima Jadi Keramat, seluruhnya juga kedua mempelai Abang Fikri dan Pak Rizka yang berbahagia, yang lagi tertekan, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, para orang-orang tua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, membawa acara yang memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah, tidak lupa kalau saya Muhammad Sadam, biar sehat walafiat. Udah akad nikah udah kita laksanakan, makan lagi kita kerjakan. Ngomong di depan orang makan rada-rada kurang sedap, rada-rada susah nih pedanya, tapi nggak apa-apa. Ini nasihat buat diri saya juga dan buat pengantin. Setiap kita orang tua pasti doain anaknya agar setelah akad nikah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pasti kedua mempelai juga tadi udah minta restu sama orang tua, sama bapaknya, agar hidupnya rukun, hidupnya tenang, hidupnya damai, makmur, berkah rezekinya, dapat ridho orang tua. Dan semua kita setelah kita menikah, setelah akad nikah, pasti kita pengen keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Semua sakinah mawaddah warahmah itu dan kagak susah untuk kita dapatkan. Tes operator putus-putus mulu nih. Nggak gampang dan kagak susah untuk dapetin itu. Bagaimana? Pengen sakinah mawaddah warahmah, yang pertama didorong adanya pernikahan. Adanya pernikahan pada siang hari ini karena ada rasa cinta dan ada rasa sayang. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak bakalan terjadi ibu-ibu makan kerupuk, kagak bakalan mari. Yang nggak bakalan kesini nyobain somai bakso, nggak. Karena ada rasa cinta, Abang Fikri sama Empok Priska ada rasa sayang, timbullah jalin silaturahim. Sekarang diresmikan dengan akad nikah. Nah, ketika kita pengen sakinah mawaddah warahmah, yang pertama harus ada rasa cinta. Rasa cinta jangan sampai pudar, Bang. Sampai kapanpun nih Bang Fikri. Jangan lagi pacaran doang, pengantin baru, resep banget. Undangan jalan gandengan. Waduh. Jangan, nggak boleh ketinggalan pasangannya. Direndeng terus sampai slotnya copot. Kenapa? Ada rasa sayang, sayangnya masih kenceng, sayangnya masih luar biasa. Ya, bini kita cakep, Mbak Priska cakep, RT ngelirik, RT kita pelototin. Kenapa? Ada rasa cinta.
lagi pertama. Jangan sampai rasa cinta dan sayang ini pudar. Beriringnya waktu, beriringnya berjalan, nanti sekarang mau belum tahu, lagi belum nikah, baru pertama menikah, belum tahu jelek dan buruknya pasangan kita. Entar dah kalau udah satu rumah, udah satu bantal, udah satu kasur, udah mulai ketahuan laki kan kentut, bidik kamorok, tahuan tuh. Nah, ini rasa cinta dan rasa sayang Bang Fikri, jangan sampai berubah. Yang kedua, bagaimana kalau pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Timbulkan rasa kepercayaan, kejujuran dan kesetiaan di dalam hidup kita. Kalau udah nggak jujur, udah nggak saling percaya, udah nggak enak mah. Udah nggak jujur, udah nggak percaya, udah nggak setia, Bang Fikri bagaimana? Harus ada kejujuran, kesetiaan, dan kepercayaan. Percayaannya udah. Bini percaya sama laki, jangan curiga mulu bawaannya. Bawanya curiga mulu. Mentang-mentang pengantin baru pulang sedikit udah diteleponin. Ngapain ini pacaran bocoran? Jangan. Ya harus percaya, jujur, dan saling mensupport. Ya, itu dorongan agar kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Dan kenapa kita didoain sakinah mawaddah warahmah? Yang selanjutnya adalah karena pasangan kita Bang Fikri adalah pakaian kita. Kompriskan nih, ya. Suami adalah pakaian kita, istri adalah pakaian kita di dalam Al-Quran. Istrimu adalah pakaian buat dirimu, suamimu juga pakaian juga buat dirimu, wahai istri. Kalau yang namanya pakaian ada 3. Yang pertama, pakaian buat jadi kebanggaan. Bangga kita punya istri, kita punya suami, jangan sampai kapanpun rasa sayang, rasa cinta, rasa kebanggaan jangan sampai pudar kok di dalam hati kita. Kalau kita udah nggak bangga sama laki, udah main sembarangan sama laki, udah sembarangan aja sama suami, kita sembarangan jangan. Ya, buat jadi kebanggaan. Kalau kita pakai baju gamis kita bangga, kondangan pakai baju batiknya baru bangga. Ya, semuanya harus jadikan kebanggaan. Suami istri harus jadikan kebanggaan. Karena apa? Karena pasangan kita adalah pakaian buat diri. Yang kedua, untuk menutupi daripada haid-haid, ya, untuk menutupi daripada keburukan-keburukan, kita saling menutupi. Namanya pakaian Abang Fikri dan Mpok Priska. Ya, semuanya buat pesan buat diri kita, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Rasa cinta, rasa sayang jangan sampai pudar, sampai nyawa dicabut. Sama siapa? Sama malaikat Israel. Cinta sehidup semati. Kita doain ya, mudah-mudahan untuk Bang Fikri dan Mpok Priska yakin dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Pesan yang terakhir, kalau pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan tinggalin ibadah Bang Fikri. Mpok Priska jangan tinggalin ibadah, sesulit apapun jangan tinggalin ibadah. Yang pertama, jangan tinggalin ibadah. Rizki mau berkah, duit mau banyak, jangan tinggalin ibadah. Yang kedua, rizki mau berkah, mau jadi orang kaya, mau rumah tangga sukses, jangan tinggalin berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Ketika ijab dan kabul dilaksanakan, saya terima nikah dan kawinnya, ya, Priska Dwi Amelia dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ketika sudah dilakukan ijab dan kabul, maka perpindahan dosa Mpok Priska dari seorang ayah ke seorang suami. Sekarang pindahin gampang ya, gampang banget pindahinnya. Tadi udah dipindahin ke dosanya. Sekarang dosanya Mpok Priska adanya di Bang Fikri. Sekarang udah ada di Bang Fikri. Ya, Bang Fikri harus dijaga jadi imamnya benar-benar. Kenapa? Karena kesalahan sedikit seorang wanita, seorang istri, kita yang bakalan nanggung dosanya. Nah, makanya ditanamkan rasa-rasa ibadah. Kembali dan Mpok Priska, surganya sekarang sudah ada di Bang Fikri, di suaminya Bang Fikri. Surganya kembali. Tapi kalau hidup mau berkah, jangan halangin kita punya istri untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya. Karena masih ada sedikit
daripada keberkahan yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Kalau kita pengen punya kebun ngabrak, kalau kita pengen punya mobil mewah, kalau kita pengen hidupnya berkah dunia akhirat, jangan berhenti taat dan bakti sama orang tua. Kasih duit sama orang tua, udah kawin tadinya 15.000, udah kawin tambahin 20.000, rezekinya jadi nambah. Ya, yang perempuan saya pesan buat diri saya juga nih, yang laki jangan pelit sama orang tua perempuan, yang perempuan jangan pelit sama orang tua laki, sehingga apa? Duitnya didor-dorin terus tuh. Kalau anda pelit kepada orang tua, anda pelit kepada orang tua, rezeki bakal ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki kita kok beliin pakaian buat emaknya, kita jangan marah kok, jangan marah. Begitu juga Bang Fikri kasih duit, jangan pakai ditanya-tanyain duitnya buat kemana. Dia ngasih hadiah buat orang tuanya, jangan pakai kita omelin. Ini memacu dan memancing keberkahan di dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Jangan tinggalin ibadah, jangan tinggalin kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki sholat, bini sholat, laki lupa sholat, dia ingetin sama bini, bini lupa sholat, dia ingetin sama laki. Insya Allah hidupnya bakalan sakinah, mawaddah, warahmah. Dia punya rizkinya barokah dunia sampai akhirat. Ayo tanamkan nilai-nilai ibadah di dalam kita punya pernikahan, di dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Niatkan untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua keluarga besar daripada Bapak Yasin dan Ibu Khadijah semuanya sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, ditambahin duitnya, acaranya lancar dari awal sampai akhir, dan nanti dapat anak-anak cucu dan anak cucu yang soleh dan soleha. Dan kita juga doain keluarga besar Bapak Nasruddin dan Ibu Eli Kurniasih seluruh keluarganya, mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan kedua besan dan kedua keluarga mudah-mudahan bisa berangkat haji bersama-sama, bisa berangkat umroh bersama-sama, dan rezekinya makin berlimpah dunia sampai akhirat. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.